kepala daerah tidak dipilih langsung oleh rakyat, maka dia bertanggung jawabnya kepada yang memilih. Sebelumnya kan sebelum 2005 itu kepala daerah kan dipilih oleh DPRD, maka bertanggung jawabannya kepada DPRD. Nah, ketika dipilih langsung oleh rakyat, pertanggung jawabannya kepada rakyat. Sebuah model ketika itu saya kembangkan bahwa kalau kepala daerah, bupati, wali kota, gubernur yang dipilih oleh rakyat itu dipersepsikan positif kinerjanya, itu hampir pasti itu bisa terpilih kembali. Apalagi kalau persepsi positifnya menjadi lebih tinggi. Itu yang sedikit sejarah tentang Solo Raya Boleh. Nah, sampai dengan hari ini Bapak Ibu sekalian, 2019 yang lalu, berapa tahun yang lalu? 3-4 tahun yang lalu, itu kami juga ketemu dengan teman-teman untuk menyampaikan gagasan kami tentang gagasan kami tentang pemilihan kepala daerah. Hari ini Bapak Ibu sekalian, saya ingin ketemu dengan Bapak Ibu sekalian menyampaikan dua hal. Yang pertama adalah menyampaikan hasil kajian kami yang saya sebut dengan metode Delphi. Metode Delphi, hasil kajian kami yang saya kembangkan dengan metode Delphi. Metode Delphi itu untuk memahami gagasan yang muncul dari para tokoh atau stakeholder lintas bidang, para tokoh. Jadi karakteristik dari metode Delphi itu adalah respondennya adalah para tokoh di lintas bidang. Dalam rangka apa? Dalam rangka satu, memahami dimensi latar belakang kepemimpinan. Kota Solo ini kira-kira yang paling bagus itu dipimpin oleh tokoh dengan latar belakang apa? Itu satu. Yang kedua, memahami tantangan kepemimpinan Solo ke depan. Solo ke depan itu tantangannya seperti apa? Paling tidak 2024-2029. 2024-2029 ini saya yakin aura di tingkat kepemimpinan nasional sudah mulai bergeser dari orang yang sudah senior ke yang lebih junior. Di Solo sendiri sudah mulai 2019 yang menaikkan wali kota yang sekarang Gibran itu. Seperti itu. Nah, 2024-2029 itu merupakan landasan juga terkait dengan Indonesia Emas di 2045. Yang lain yang saya kepengen pahami dari para tokoh itu adalah karakteristik kepemimpinan idealnya seperti apa. Setelah itu, maka kemudian kami tanyakan tentang siapa sebenarnya menurut para tokoh itu yang kira-kira dari bursa yang sudah ada, yang beberapa waktu yang lalu juga dirilis dari beberapa media itu, siapa di antara para tokoh itu yang kira-kira memiliki kedekatan dengan karakteristik yang mereka ajukan. Nah, Bapak sekalian, maka kemudian dari itu kami sampai pada sebuah kesimpulan adanya tokoh-tokoh yang kemudian mereka sebutkan, para stakeholder sebutkan tadi, tokoh-tokoh yang masuk di dalam bursa calon pemimpin Kota Solo. Nah, tokoh-tokoh yang disebutkan para stakeholder lintas bidang tadi akan kami uji dengan janji pendapat. Kira-kira modelnya seperti ini. Nah, kita akan uji
apakah para tokoh yang diajukan, para calon pemimpin yang diajukan oleh stakeholder lintas bidang tadi itu secara politik, secara kapasitas political personal capability-nya itu diterima oleh rakyat atau tidak melalui 3 indikator: popularitas, akseptabilitas, dan elektabilitas. Gitu. Seperti itu. Lanjut, Mas. Nah, ini Bapak sekalian, ada 19 tokoh yang kemarin dalam 10 hari terakhir itu kami jadikan narasumber. Ada dari politisi, dari birokrat, akademisi itu ada 3, politisi itu ada 3, birokrat ada 2, akademisi ada 3, tokoh budayawan ada 2, pengagum keraton juga saya jadikan narasumber 1, kemudian para pengusaha itu ada 3, tokoh LSM atau tokoh pergerakan ada 1, pemangku kebijakan keuangan ada 1 yang kami jadikan narasumber, kemudian agamawan ada 1, tokoh pemuda ada 1, agamawan ada 2, sehingga total stakeholder yang kami jadikan narasumber di dalam metode teknik DLP itu adalah 19. Sedikit catatan teman-teman wartawan yang saya hormati, teknik DLP itu di Indonesia pernah sangat populer karena teknik itu digunakan untuk mengkaji kebijakan terkait dengan Timur Timur yang sekarang menjadi Timor Leste itu dikembangkan oleh Profesor Sofyan Effendi. Sofyan Effendi itu mantan rektor, mungkin sekarang masih sehat beliau, gitu, masih sehat beliau. Nah, zaman Presiden Habibie itu dari Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan ya, dari Sulawesi Selatan. Nah, Sofyan Effendi itu juga dari Sulawesi Selatan. Kemudian ketika Pak Habibie naik jadi presiden, maka dia panggil Profesor Habibie, Sofyan Effendi untuk memikirkan bagaimana keputusan pemerintah final tentang Timur Timur itu. Maka Profesor Sofyan Effendi ketika itu mengembangkan teknik DLP. Dia menggunakan para ahli politik luar negeri, ahli hukum, ahli sosiologi, ahli antropologi dalam rangka membuat kebijakan tentang Timor Leste itu. Tentu saja yang kami kembangkan di Kota Solo tidak serumit punyanya Profesor Sofyan Effendi itu. Kalau Profesor Sofyan Effendi itu teknik DLP-nya dilakukan berulang-ulang sehingga sampai pada satu kesimpulan harus muncul opsi jajak pendapat itu atau opsi referendum itu. Itu dari sebuah kajian yang mendalam. Nah, akhirnya rakyat Timur Timur menghendaki keluar dari NKRI, ya sudah. Secara akademik sudah betul, secara politik internasional juga tidak membebani Indonesia. Nah, kita tentu saja tidak serumit itu, kita hanya menggunakan 1 putaran saja. Setelah data masuk pada kami terhadap 4 hal tadi, maka kemudian kita FGD-kan di teman-teman saya yang kebetulan juga orang-orang Unisri. Walaupun ini tidak boleh mengatakan Unisri seperti itu karena terkait dengan politik seperti itu. Nah, langkah selanjutnya maka kemudian kita akan melakukan uji publik terhadap gagasan dari para stakeholder lintas bidang tadi. Lanjut, Mas. Hasilnya seperti apa? Hasilnya adalah tantangan Solo ke depan, tantangan isu, tantangan kendala pembangunan Solo ke depan itu sebenarnya meruncur pada satu hal, yaitu Solo menjadi pusat peradaban Jawa. Gitu. Sedangkan tantangan yang kemudian bersifat cenderung praktis, cenderung pragmatis itu diantaranya adalah keberlanjutan pembangunan wali kota sebelumnya. Karena masyarakat Solo ternyata setiap tahun saya melakukan jajak pendapat terhadap kinerja wali kota yang sekarang itu tingkat kepuasannya tinggi.
tingkat kepuasannya tinggi. Sehingga tidak mengherankan kalau kemudian para tokoh pun, para stakeholder pun itu juga berpandangan bahwa gitu, untuk membangun Solo itu perlu ada keberlanjutan terhadap apa yang telah dilakukan oleh wali kota sebelumnya. Yang kedua adalah keadilan ekonomi dan kemiskinan. Yang ketiga adalah orientasi pada pembangunan kota mais. Kemudian seni budaya dan industri kerajinan, lapangan pekerjaan, dan yang tidak kalah pentingnya adalah bonus demografi. Di Solo ini kelihatannya juga mengalami apa yang disebut dengan bonus demografi. Tantangan yang ketujuh adalah tata kelola sampah, kemudian kemacetan lalu lintas dan penataan PKL. Ini khas kota-kota di Indonesia biasanya mengalami hal-hal semacam ini. Setidaknya nomor 5 sampai dengan nomor 9 itu hampir semua kota-kota di Indonesia mengalami hal semacam itu. Dan wali kota ke depan itu diharapkan oleh para stakeholder tadi mampu mengatasi persoalan itu. Grand design utamanya adalah menjadikan Solo sebagai peradaban Jawa. Itu seperti itu. Lalu karakter kepemimpinan seperti apa yang dimunculkan oleh para narasumber yang jumlahnya 19 tadi? Yang pertama adalah jujur anti korupsi, merakyat bersahaja, peduli kepada rakyat, peduli kepada rakyat. Kemudian religius, taat beragama, memiliki sukses story. Jadi kalau misalkan moro-moro muncul gitu, tidak jelas sukses story-nya, ini para stakeholder ini menganggapnya kurang untuk bisa masuk ke dalam bursa pemimpin di kota Solo. Penampilan menarik tentu saja, karena memang wali kota itu adalah sosok figur. Kalau misalkan kurang menarik juga menurut para stakeholder itu juga tidak begitu sesuai. Visioner, dan ada satu lagi ini di bawah visioner itu, memiliki jejaring kuat di pemerintahan pusat. Ini kira-kira terinspirasi dengan wali kota yang sekarang. Karena apa? Karena sukses kota Solo bangun sekarang ini, yang kemudian setiap tahun saya survei ternyata tingkat kepuasannya tinggi, itu dipahami oleh masyarakat sebagai dampak dari jejaring wali kota dengan pemerintah pusat. Gitu. Mereka nggak masalah kok, masyarakat itu nggak masalah. Iya, kowe berhasil mergo kono punya dekeng di pusat, itu masyarakat nggak masalah loh. Masyarakat itu seneng. Sesuk di wali kota saya pun kuwi meneh gitu loh. Katanya ini tokoh loh Pak, bukan kan loh. Responden kita itu tokoh, bukan masyarakat. Itu bukan pemilih, tetapi tokoh itu menganggap bahwa ada nilai positifnya yang sangat tinggi kepada wali kota yang memiliki jejaring atau koneksi di tingkat pusat. Itu seperti itu. Nah, kalau saya kemudian memahaminya, kira-kira pemikiran dari para tokoh ini restu dari pemerintah pusat nantinya itu penting. Itu untuk mensukseskan Solo. Kalau tidak ada restu, tidak ada koneksi, tidak ada jaringan dengan pemerintah pusat, Solo akan memiliki keterbatasan alokasi program pembangunan dari pemerintah pusat. Diperlakukan sama dengan daerah lain, Boyolali, Sukoharjo, Wonogiri. Kira-kira seperti itu. Karena memiliki koneksi itulah diharapkan wali kota yang akan datang itu mampu meningkatkan pembangunan di kota Solo. Gitu ya, itu kalau dari aspek keadilan itu kan bagi yang lain, bagi masyarakat Solo kan gitu kan. Begitu. Kemudian modern dan mengakar pada budaya Jawa. Itu sehingga tadi kemudian setelah kita rumuskan pada tingkat ahli teman-teman saya di Unisri sampai pada kesimpulan ke depan Solo harus menjadi pusat peradaban Jawa. Itu. Lalu siapa saja yang tokoh yang muncul yang dimunculkan oleh para stakeholder tadi? Yang pertama adalah ini. Siapa ini Bapak Ibu sekalian?
Mas Bambang siapa Mas? Pak Teguh ya. Pak Teguh itu seperti itu. Teguh Prakosa, Wakil Wali Kota. Kalau yang ini, Bapak sekalian, Pak Budi ya, gitu. Jadi kita semua ini sambil cek ombak gitu, karena Bapak sekalian kan bagian dari masyarakat gitu. Sampai orang saya nggak ngerti gitu, berarti nanti kalau kita ngecek ke masyarakat itu tambah nggak ngerti gitu, seperti itu. Kalau yang ini kok ada yang besok, Bapak besok Pak Sekda, gitu. Pak Sekda harus tahu Pak Sekda Solo, gitu. Nanti saya cek lagi. Kemudian kalau ini, Mas, Gusti Bri, gitu. Kalau Mas Saga itu hafal banget ya, Gusti Bri, gitu. Gitu. Nah yang ini, besok nggak? Ayo, jangan deh. Saya mau tes. Bapak nyon Pak Apunten Pak, sinten Pak? Menika Pak. Sinten Pak? Nggih menyen Pak. Oh, lho. Sinten menika Pak? Ketua NU. Ketua NU. Pak Masuri. Pak Masuri ya. Oh, berarti cukup. Ya, jadi tidak salah para stakeholder itu. Kemudian disebut Pak Masuri gitu. Yang menika Pak. Ada yang tahu? Ada yang nyebut ini, ada yang bisa enggak? Yasinta. Yasinta, person. Kita yang nyebut Yasinta. Punya person enggak? Yasinta gitu. Siapa? Tahu enggak? Latar belakang Yasinta. Wah ini yang baru malah. Dan dia DVD. Suaranya 470,2 juta. 470.072 kalau nggak salah, tinggi sekali, tapi di Jogja, bukan di Solo, gitu. Ini kita peroleh juga dari stakeholder. Kenapa ada yang mengajukan ini? Ada gagasan Solo itu butuh rekonsiliasi. Gagasannya seperti itu. Jadi Bapak, saya menjadikan narasumber saya itu ketika wawancara diskusi Pak, bukan terus kemudian saya tanya jawab, enggak diskusi, sampai pada kesimpulan Solo butuh rekonsiliasi, gitu. Nah, tokoh itu kemudian menyebutnya Pak Aryo Bimo, nyebutnya Pak Aryo Bimo. Tapi karena Pak Aryo Bimo itu kemungkinan di Solo agak kurang pas karena dia di DPR. Nah kemudian tokoh itu mengajukan nama Yasinta, nama putrinya. Yang kebetulan kalau di Jogja political personalnya cukup bagus, popularitasnya bagus, elektabilitasnya bagus sebagai senator gitu. Nah apakah itu kemudian bisa diterima di Solo? Ya nanti kita uji Pak. Kita uji apakah masyarakat Solo itu juga tahu siapa dia. Kalau sudah tahu siapa dia, kira-kira pandangannya seperti apa? Gitu, seperti itu. Lanjut Mas. Kalau ini pesan Sekar putrinya Pak Akbar Tanjung, Ketua DPD Golkar Solo. Gitu. Nanti juga akan kita uji. Ada yang mengajukan beliau. Selanjutnya, ini besok nggak? Pasri, putranya Pak Rudi, juga disebut oleh responden saya. Selanjutnya, kalau ini dan kalau pemilihnya yang di sini popularitasnya 100% gitu. Lanjut lah ini rektor paling cantik di Solo, ini rektor Unsa gitu, seperti itu. Rektor Unisri kalah cantik karena rektor Unisri itu cowok ya. Nah ini juga ada yang nyebut itu gitu, Bu Astrid ini. Lanjut kalau ini Sugeng, Pak Sugeng dari PKS. Lanjut yang ini Bocai ini juga ada yang gitu. Karena itu maka kita uji seperti itu. Bapak sekalian, teman-teman wartawan yang di sini,
Monggo setelah ini mungkin bisa diskusi dengan saya. Kok cuma itu toh Pak? Gitu. Seperti buat ditambah gitu. Jagoku Pak, no itu monggo. Nanti kita diskusikan. Seperti itu. Ini Bapak sekalian 12 tokoh yang kami rangkum dari narasumber kami yang saya sebut sebagai tokoh stakeholder lintas bidang. Nah ini jajak gambarannya seperti ini, gitu ya. Ada 12, gitu. Ini kami ajukan dua pertanyaan untuk ngobrol itu. Satu, pertanyaannya adalah siapa di antara tokoh-tokoh Kota Solo ini yang memiliki karakteristik sama atau setidaknya mendekati dengan karakteristik yang tadi diajukan oleh para tokoh ini. Yang kedua, saya tanyakan menurut prediksi narasumber yang tokoh tadi, siapa kira-kira yang akan masuk dalam bursa pemimpin Kota Solo? Kemudian saya rangkum, jadilah ini. Nah, karena teman-teman wartawan ini juga stakeholder, monggo nanti Pak tambahin dong Pak, gitu. Silakan. Nanti akan saya